Hai guys, selamat datang di channel Ankun. Fans Cibutak Berjubah bisa merapat. Karena di video kali ini, kita akan membahas cerita sampingan One Punch Man. Ini adalah cerita tambahan yang dibuat oleh Yusuke Murata dan diselipkan di beberapa chapter manga Cibutak. Meski ini cuma cerita tambahan aja, tapi alur ceritanya dibuat nyambung juga guys sama manga seriesnya. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One Punch Man Extra 10 chapter 55,8 bagian pertama yang bersumber dari forum Reddit atau website Chuberimoy. Buat kalian yang berharap cerita ini diangkat jadi anime, sepertinya impian itu harus dikubur dalam-dalam. Kecuali kalau Yusuke Murata bikin project baru sama mangaka One. Dan buat kamu yang ngikutin anime sama manga seriesnya, Ankun sarankan mending tetap nonton video ini aja sampai habis. Hitung-hitung jadi hiburan sesaat, sambil nunggu manga chapter terbarunya rilis. Nah, di Extra 10 chapter 55,8 bagian pertama ini menceritakan Fubuki yang ingin menantang duel Saitama dalam suatu kompetisi berkelompok. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene, kita diperlihatkan Matsuge yang menjelaskan kepada semua tentang kelompok yang ada di jajaran para pahlawan. Pertama, ada para Tank Toppers yang dipimpin oleh Tank Top Master. Kedua, ada Atomic Samurai bersama ketiga muridnya. Berikutnya, ada aliansi kelas C yang sering bertindak dalam suatu regu. Lalu ada Amaimas yang memiliki keistimewaan, baik pamor sebagai artis dan menjadi salah satu bagian dari staf asosiasi pula. Serta ada Metal Knight juga yang dikabarkan mengendalikan suatu gudang senjata robot dalam skala besar. Dan terakhir yang tak kalah pentingnya adalah tim Fubuki milik mereka, yang bisa dibilang memiliki fraksi terbesar di antara para pahlawan pro lainnya. Matsuge menambahkan, jika di antara kelompok-kelompok yang dia jabarkan ini tidak ada fraksi lain yang dapat bekerja seefisien seperti tim mereka. Di bawah komando Nona Fubuki, mereka mampu menjudutkan para monster dan mengalahkannya. Serta di tim mereka juga memastikan kalau peringkat masing-masing anggota tidak akan pernah turun. Sambil naik pita, Matsuge meminta si botak untuk harusnya bersyukur karena Nona Fubuki telah menginginkan dirinya di dalam tim ini. Konyolnya, Saitama yang diajak ngomong itu malah main game sendiri gitu guys. Lalu dia ganti bertanya balik, apakah mereka ini tidak merasa bosan dengan pembahasan tersebut lagi dan lagi? Lily bersama para anggota yang berada di sebelah Fubuki bertanya, kenapa pemimpinnya tersebut masih begitu sabar menghadapi orang satu ini? Karena mereka punya kelompok yang mampu mengeroyok si botak secara bersamaan. Tapi Fubuki menjawab jika itu adalah hal yang mustahil. Dia memberitahu jika Saitama adalah orang yang kuat. Bahkan dia berani mengaku jika si botak adalah pahlawan terkuat di jajaran kelas B, mungkin bisa di atasnya pula. Menurutnya tidak ada salahnya juga mengundang Saitama untuk mau ke sini. Dia kemudian bertanya kepada Saitama, jika kelompok mereka ini tidak dapat meyakinkannya lagi, terus bagaimana dengan kompetisi adil dan jujur yang dulu pernah dia jelaskan? Lalu secara mengejutkan, Fubuki menantang si botak untuk melakukan pertandingan antara kelompoknya dengan kelompok yang Saitama miliki. Dan yang kalah harus melakukan apapun yang diperintahkan oleh tim yang memenangkan pertempuran. Sambil berjalan keluar, Fubuki menyuruh si botak untuk membawa kelompoknya datang ke sini besok. Dan setelah itu dia akan memberitahu bagaimana aturan dalam kompetisi yang akan mereka jalani. Tentu saja Saitama menjawab jika sebelumnya dia sama sekali tidak memiliki kelompok seperti mereka. Fubuki berkomentar, jika memang si botak mau, maka besok dia boleh saja datang sendirian. Mendengar saran tersebut membuat Saitama merasa sebal. Menurutnya, pahlawan kelas B itu seperti tidak tahu apa arti kata adil dan jujur yang dulu pernah dia jelaskan. Keesokan harinya, Fubuki bersama kelompoknya sudah datang duluan. Para anggota tim penasaran, apakah pahlawan botak itu akan menerima tantangan dari mereka. Fubuki yakin jika Saitama pasti akan datang, karena dia adalah tipe orang pemikir sederhana. Dan benar saja, beberapa saat setelah itu Saitama tiba bersama kelompoknya. Ternyata anggota kelompok yang dia buat ada Genos, Bang, dan King. Melihat anggotanya adalah para pahlawan kelas S semua, membuat nyali dari tim Fubuki jadi ciut semua. Menurut mereka, kondisi sepertinya telah berbalik. Namun sambil tersenyum, Fubuki meminta mereka semua untuk rileks, karena ini semua sudah sesuai dengan prediksi yang dia kira. Sambil menghampiri kelompok tersebut, Genos emosi. Menurutnya, mereka telah berani menyia-nyiakan waktu berharga yang gurunya miliki. Dan kali ini dia tidak akan membiarkan mereka lolos. Si botak berkomentar jika sepertinya muridnya itu sudah bertindak gila.
Tentu saja melihat aura penuh emosi yang pahlawan cyborg itu tunjukkan, membuat semua anggota tim Fubuki jadi pada ketakutan. Fubuki sendiri bertanya, apakah itu adalah kelompok yang dia buat? Saitama memberitahu jika itu sebenarnya tidak benar, tapi mau bagaimana lagi? Karena hanya ketiga kenalannya ini saja yang mau menanggapi panggilannya. Dia juga bertanya, pertarungan tim macam apa yang akan mereka pertandingkan? Sebelum dimulai, berhubung mereka akan melakukan kompetisi yang jujur dan adil, maka Fubuki menyodorkan sebuah kertas yang berupa kontrak perjanjian. Tentu saja dengan polosnya, si botak langsung menandatangani berkas tersebut. Fubuki yang melihat berkas tanda tangan itu senyum-senyum sendiri, karena yang kalah nanti harus menuruti perintah yang menang. Dia tidak mengira kalau si botak akan mau menerima sodoran berkas ini. Sambil mulai berkeringat, Saitama sendiri baru ingat soal hukuman bagi kelompok yang kalah. King berkomentar, menurutnya untuk ke depan, rekannya tersebut lebih baik membaca suatu berkas dulu sebelum dia menandatanginya. Kemudian Fubuki pun meminta para anggotanya untuk mempersiapkan tempat pertandingan. Genos meminta gurunya, biar dia saja yang menjadi peserta pertama. Dan dia akan memberi pelajaran kelompok itu agar tidak mengganggu gurunya lagi. Melihat pahlawan cyborg tersebut yang makin menaik pitam, Bang menghampirinya. Guru dojo tersebut meminta biar dia saja yang jadi peserta pertama. Dia juga berjanji untuk tidak akan membuat para lawannya itu mengalami luka yang parah dan akan menganggap jika kompetisi ini adalah latihan sparring saja. Sambil tersenyum bersemangat, Bang menambahkan detail peraturan. Semua orang dari tim yang kalah harus bergabung dengan dojo miliknya nanti. Menurutnya, Charanko pasti akan sangat terkejut melihat masternya bisa mendatangkan murid sebanyak ini. Dan akhirnya duel pun dimulai. Ternyata kompetisi yang Fubuki maksud adalah melakukan pertandingan game duel. Tentu saja, Bang yang secara background tidak pernah bermain game kesulitan dalam menghadapi anggota dari tim Fubuki. Saitama sendiri yang jadi penonton memarahinya berkali-kali karena Bang selalu salah langkah. Beberapa saat kemudian, akhirnya dia pun dikalahkan dengan begitu mudah. Sambil tersenyum, Fubuki menanyai anggota grup si botak, siapa yang bilang jika mereka akan melakukan pertarungan secara langsung? Lagian detail kompetisi mereka sebenarnya juga sudah tertulis di dalam berkas kontrak yang sebelumnya Saitama tanda tangani tadi. Ini adalah pertarungan jujur dan adil. Kebetulan juga, anggota dari tim Fubuki yang menjadi player dalam game ini adalah mantan pemain pro dalam suatu game. Berikutnya yang maju adalah Genos. Tapi kembali lagi, murid dari Saitama itu mengacaukan semuanya. Si botak sendiri yang melihat Genos bermain makin emosi karena muridnya tersebut sampai menghancurkan controller yang dipakai. Dan pada akhirnya Genos berhasil dikalahkan pula. Sambil merasa tertantang, si botak berkata jika sekarang adalah gilirannya. Dia bercerita jika sebelumnya sudah bermain game untuk pemanasan. Dia meminta tim Fubuki untuk tidak menyamakannya dengan Genos dan Bang yang notabene adalah seorang amatir. Lalu permainan pun dimulai. Beberapa saat kemudian, sialnya Saitama juga berhasil dikalahkan. Fubuki yang melihat kejadian itu begitu tertawa karena sekarang di grup si botak yang tersisa hanya King saja. Menurutnya para kelompok Saitama itu bisa mereka kalahkan karena anggota dari grup itu berisikan orang-orang yang kuat dari segi pertarungan secara langsung saja. Dia meminta jika setelah ini King kalah juga, maka seluruh anggota kelompok Saitama juga harus bergabung ke dalam grup Fubuki. King yang mendengar penjelasan itu mengeluarkan suara King Engine-nya yang semakin lama semakin keras. Bagaimana kelanjutan dari cerita tersebut? Sayangnya Shin harus berpindah. Kali ini ke markas milik Child Emperor. Bocah jenis itu mengundang beberapa pahlawan kelas A, B, dan kelas C yang bertujuan untuk memperlihatkan penemuannya yang baru. Dia menciptakan sebuah topeng canggih yang bisa memindai tubuh seseorang dan mencari tahu kekuatan yang dimiliki oleh setiap individu. Kemudian sambil memakai topeng tersebut, Child Emperor memberikan sebuah contoh dengan melihat data kekuatan yang dimiliki oleh pahlawan Red Muffler. Beberapa saat kemudian, seusai mata dari topeng robot itu berkedip, Child Emperor mendapatkan informasi jika kekuatan yang dimiliki oleh pahlawan kelas C itu sebesar 100 poin. Dia pun segera mengecek kekuatan yang dimiliki oleh ketiga pahlawan lainnya. Dan hasilnya adalah 759 poin untuk pahlawan Darkness Blade, 2442 poin untuk pahlawan Great Philosopher, dan 1600 poin untuk pahlawan Stinger. Sedangkan untuk staf asosiasi yang menjaga kerangkeng beruang itu memiliki kekuatan 22 poin, dan beruang itu sendiri memiliki kekuatan sebesar 905 poin. Kemudian untuk staf CG sendiri yang barusan dia scan itu tidak teridentifikasi poinnya berapa.
Dia memberitahu jika hal itu bisa terjadi karena tubuh dari staf tersebut terlalu lemah, sampai-sampai tidak bisa dikomparasikan dengan kekuatan para pahlawan yang rendah sekalipun. Staf Shiji mengaku kagum atas penemuan yang bocah jenius itu berbuat. Child Emperor bercerita jika dengan ini mereka dapat menilai para pahlawan berdasarkan kekuatannya saja. Menggunakan alat ini, para monster juga bisa dilihat estimasi kelas mereka dengan lebih akurat. Staf Shiji mencoba menggunakan topeng itu untuk melihat kekuatan yang bocah jenius itu miliki. Secara mengejutkan, Child Emperor memiliki kekuatan sebesar 1880 poin. Kejadian itu membuat Staf Shiji begitu kaget. Dari mana dia bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Apalagi pahlawan tersebut masihlah seorang anak-anak. Child Emperor bercerita jika dia telah melakukan beberapa latihan, meskipun dia juga masih kecil. Namun tidak lama kemudian, alarm bahaya berbunyi. Child Emperor melihat momen tersebut mengajak semuanya untuk segera bergegas menuju lokasi bencana. Sontak saja para pahlawan yang berada di sana langsung berlari menuju tempat kemunculan monster itu. Menurut Child Emperor, ini adalah momentum besar. Mereka bisa mencoba mengecek secara langsung berapa poin kekuatan yang dimiliki oleh monster itu nanti. Stinger yang berlari di sebelahnya itu berkomentar jika sepertinya ini bukanlah waktu yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Di lokasi sendiri banyak rumah warga yang seperti diselubungi oleh sarang laba-laba berukuran raksasa. Bahkan beberapa hewan seperti kucing dan gagak juga terperangkap oleh sarang tersebut. Beberapa saat kemudian, akhirnya para pahlawan itu tiba di lokasi. Ternyata yang muncul adalah monster manusia laba-laba bernama Jumping Spider. Sontak saja, Child Emperor langsung memakai topeng scannernya untuk melihat seberapa besar kekuatan yang dimiliki oleh si monster. Dan hasilnya sebesar 402 poin saja. Apakah monster itu akan dapat dikalahkan dengan mudah? Atau justru akan muncul kejutan lain? Sayangnya, scene cerita ekstra 10 One Punch Man chapter 55,8 bagian pertama telah berakhir. Oke guys, itu tadi review ekstra 10 manga One Punch Man versi Murata chapter 55,8 bagian pertama yang isinya memperlihatkan munculnya monster laba-laba yang menyerang pemukiman warga. Dan di saat yang bersamaan, Child Emperor bersama para pasukan yang lain segera bergegas menuju lokasi kejadian. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review ekstra chapter selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga One Punch Man secara maraton, baik itu versi manga One atau Yusuke Murata, linknya ada di deskripsi juga ya guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review ekstra manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.